Tahukah kamu, di balik kelembutan tahu yang sering kita nikmati di meja makan, tersembunyi kisah kelam yang tak banyak diketahui orang? Tahu, makanan sederhana yang begitu akrab di lidah, yang kerap hadir dalam sarapan pagi, lauk makan siang, hingga camilan sore hari, ternyata menyimpan rahasia kelam yang mencerminkan paradoks zaman kita. Ia hadir sebagai simbol pangan lokal yang sehat dan murah, namun di balik kelembutannya tersembunyi kepulan asap hitam, napas sesak anak-anak desa, dan kisah memilukan tentang ketimpangan global yang menjelma dalam bentuk limbah plastik yang menyusup dalam nyala api tungku-tungku di Tropodo. Tropodo, sebuah desa kecil yang terletak di Sidoarjo, Jawa Timur, tampaknya tak jauh berbeda dengan desa-desa lain di Indonesia. Kehidupan mengalir tenang, dengan suara burung di pagi hari, gemericik air dari selokan kecil, dan interaksi hangat antar warga yang saling mengenal satu sama lain. Namun, ketenangan itu hanya terlihat di permukaan. Bila kamu mendekat dan mencium udara Tropodo, kamu akan mencium bau plastik terbakar yang menyengat dan menusuk. Bila kamu memperhatikan langit Tropodo, kamu akan melihat asap kelabu yang melayang pelan, membentuk selimut tipis yang mengendap di atap rumah, di dedaunan pohon, dan di paru-paru penduduknya. Lebih dari 60 pabrik tahu berdiri berdampingan di desa ini. Sebagian besar bukan pabrik besar dengan mesin-mesin canggih, melainkan industri rumahan. Pabrik yang dibangun di halaman rumah warga, dikelola oleh keluarga, melibatkan tetangga, kerabat, dan buruh harian. Aktivitasnya berjalan hampir sepanjang hari, mulai dari menggiling kedelai, memanaskan air, mencetak tahu, hingga mengemasnya ke dalam wadah untuk dijual ke pasar-pasar tradisional. Semua proses itu membutuhkan energi panas yang besar, dan disinilah permasalahan dimulai. Dahulu, para pengrajin tahu menggunakan kayu bakar atau skampadi sebagai sumber energi, dua bahan yang dianggap alami dan relatif ramah lingkungan. Skampadi, hasil sampingan dari penggilingan beras, dulu tersedia melimpah di desa-desa agraris dan dianggap sebagai bentuk efisiensi lokal yang berkelanjutan. Namun, seiring berjalannya waktu, harga kayu melonjak drastis akibat deforestasi dan permintaan industri yang tinggi. Sementara pasokan sekam menipis karena alih fungsi lahan pertanian dan perubahan pola pertanian. Kondisi ini membuat para pengrajin tahu terdesak mencari alternatif baru. Di tengah keterbatasan, muncullah satu solusi yang semula tampak menjanjikan: plastik. Bukan plastik bekas rumah tangga yang mudah dikenali, melainkan tumpukan limbah industri dari luar negeri. Plastik-plastik ini tidak berasal dari aktivitas warga lokal, melainkan dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, dan Prancis. Melalui jalur yang diklaim sebagai proses daur ulang, limbah-limbah tersebut dikapalkan ke Indonesia dalam jumlah masif. Namun kenyataannya, lebih dari separuh dari limbah itu tidak bisa diolah oleh fasilitas daur ulang yang tersedia di dalam negeri. Alih-alih diproses sesuai standar, plastik-plastik itu justru didistribusikan ke desa-desa kecil, termasuk Tropodo yang tidak memiliki kapasitas atau perlindungan hukum memadai. Disinilah limbah itu berubah fungsi, dari sampah global menjadi bahan bakar harian dalam tungku-tungku pembuatan tahu. Ironisnya, plastik jenis ini sangat mudah terbakar, menghasilkan panas tinggi yang dianggap efisien oleh para pengrajin tahu. Satu truk plastik bisa diperoleh dengan harga yang sangat murah, bahkan lebih murah dibanding kayu atau sekam. Para pengusaha tahu, yang seringkali hanya memiliki margin keuntungan tipis, melihat ini sebagai peluang untuk bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi. Mereka tidak sepenuhnya menyadari dampaknya, atau lebih menyedihkannya lagi. Mereka menyadari, tapi tidak punya pilihan. Plastik yang mereka bakar berasal dari kehidupan orang lain. Bungkus makanan cepat saji, botol deterjen, kemasan produk elektronik, dan berbagai jenis limbah sekali pakai. Semua dibakar setiap hari, asapnya mengepul ke langit Tropodo, baunya meresap ke dalam dinding rumah, menembus jendela, dan akhirnya sampai ke napas setiap warganya. Seolah-olah jejak konsumsi warga dunia pertama itu menjelma menjadi malapetaka, diam-diam bagi desa-desa dunia ketiga. Beginilah rupa daur ulang yang salah kaprah. Dalam sistem global yang timpang, apa yang disebut limbah di satu tempat bisa berubah menjadi sumber daya di tempat lain.
Meskipun konsekuensinya adalah ancaman bagi kesehatan, lingkungan, dan masa depan generasi mendatang. Satu truk plastik bisa dibeli dengan harga yang sangat murah. Bagi pengusaha tahu dengan margin keuntungan kecil, ini tampak seperti solusi ideal. Mereka dapat menghemat biaya produksi dan tetap menjual tahu dengan harga yang kompetitif. Tapi solusi ini datang dengan harga mahal yang tak kasat mata. Harga yang dibayar oleh paru-paru anak-anak, oleh tubuh ibu-ibu hamil, oleh tanah dan air yang tercemar. Pembakaran plastik terbuka menghasilkan zat berbahaya seperti dioksin, furan, dan logam berat. Zat-zat ini tidak hanya mencemari udara, tetapi juga mengendap di tanah, menyerap ke dalam air tanah, dan masuk ke rantai makanan. Dioksin misalnya, dikenal sebagai salah satu zat paling beracun yang pernah dibuat manusia. Ia bersifat karsinogenik, bisa mengganggu sistem hormon, merusak sistem kekebalan tubuh, dan menyebabkan gangguan perkembangan janin. Yang lebih mengerikan, efeknya bersifat akumulatif dan berlangsung dalam jangka panjang. Penelitian mendalam yang dilakukan oleh IPEN dan Nexus 3 mengungkap temuan yang mengejutkan sekaligus mengerikan. Telur ayam kampung yang dihasilkan di sekitar pabrik tahu di Tropodo, Jawa Timur, mengandung kadar dioksin hingga 48 kali lipat dari batas aman yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah cermin dari tragedi lingkungan yang terjadi tepat di depan mata kita. Sebuah kenyataan yang tak bisa diabaikan. Kenyataan pahit yang perlahan merayap ke dalam tubuh manusia, mengendap, dan suatu saat bisa membunuh tanpa gejala yang kentara. Telur yang tampak sehat secara fisik, dengan cangkang utuh dan warna kuning cerah, ternyata menyimpan racun tak terlihat yang sangat berbahaya. Dan di balik tahu yang putih bersih dan tampak menggoda di atas meja makan, tersembunyi kisah kelam tentang asap pembakaran plastik yang membubung dari tungku-tungku produksi setiap hari, mencemari udara, meresap ke dalam tanah, dan menyusup ke setiap sisi kehidupan. Tropodo, yang dulunya hanya dikenal sebagai desa penghasil tahu, kini menjelma menjadi salah satu simbol krisis lingkungan yang ironis. Di sana, anak-anak tumbuh dengan paru-paru yang belum sempurna, menghirup udara yang sejak hari pertama kehidupan mereka telah tercemar oleh zat berbahaya. Mereka bermain di halaman rumah yang tampaknya biasa saja, namun tanahnya telah terkontaminasi limbah pembakaran. Mereka makan dari piring keluarga, menyantap makanan yang mereka kira aman, padahal mungkin telah tercampur dengan racun yang tak kasat mata. Generasi masa depan ini, tanpa mereka sadari, tumbuh dalam lingkungan yang perlahan-lahan meracuni tubuh mereka. Orang dewasa yang tinggal di sana sadar akan bahaya ini. Mereka tahu udara yang mereka hirup setiap pagi tak lagi murni. Mereka mengerti risiko dari pekerjaan yang terus mereka jalani. Tapi apa daya, pilihan mereka terbatas. Hidup mereka bergantung pada pabrik tahu. Disitulah mereka bekerja. Disitulah mereka menggantungkan harapan untuk menyekolahkan anak-anak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka tahu tubuh mereka sedang dikorbankan, tapi dalam sistem yang tidak memberi alternatif, itu adalah harga yang harus dibayar untuk bertahan hidup. Kita sedang menyaksikan bentuk baru dari penjajahan, kolonialisme limbah. Ini bukan penjajahan yang datang dengan tentara atau meriam. Ini adalah penjajahan yang hadir dalam bentuk plastik bekas pakai, yang dikirim dari negara-negara kaya ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Negara-negara maju membersihkan diri mereka dari tanggung jawab limbah dengan cara yang paling mudah. Mengekspor sampahnya ke luar negeri. Mereka mencuci tangan dari beban ekologis dan mengalihkannya ke desa-desa kecil yang tak punya kekuatan hukum, tak punya daya tawar ekonomi, dan tak punya ruang untuk menolak. Tropodo hanyalah satu dari sekian banyak wilayah yang menjadi korban dari sistem global yang timpang ini. Di balik wajah-wajah diplomasi internasional dan janji-janji keberlanjutan, tersembunyi praktik ekspor limbah yang merusak kehidupan warga biasa. Dan ketidakadilan ini bukan sesuatu yang abstrak, ia nyata, hadir dalam debu yang beterbangan, dalam telur yang dikonsumsi setiap pagi, dalam paru-paru bocah yang mulai sesak di usia dini. Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak bisa dikatakan tidak tahu. Regulasi sudah dibuat. Aturan mengenai larangan impor limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, telah disusun, begitu pula larangan pembakaran terbuka yang jelas, membahayakan kesehatan dan lingkungan.
Namun, antara teks hukum dan kenyataan di lapangan terbentang jurang yang sangat dalam. Banyak limbah yang tetap masuk melalui celah-celah hukum, disamarkan sebagai bahan baku daur ulang, atau masuk secara ilegal lewat pelabuhan yang pengawasannya lemah. Sanksi yang ada pun kerap tak menimbulkan efek jera karena pelanggaran seringkali tidak ditindak tegas. Kepentingan ekonomi jangka pendek seringkali lebih diutamakan dibanding keselamatan lingkungan jangka panjang. Dalam kebisingan politik, dalam lobi-lobi bisnis, suara rakyat kecil yang terkena dampak langsung sering tak terdengar. Mereka berteriak tetapi seperti berbicara kepada tembok. Mereka berharap, namun yang datang justru ketidakpastian. Meski begitu, secercah harapan masih bersinar. Organisasi masyarakat sipil seperti WALHI, Ekoton, dan Nexus 3 tak henti menyuarakan kebenaran. Mereka melakukan riset independen dengan sumber daya terbatas, mendokumentasikan kondisi lapangan, mempublikasikan laporan yang mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Mereka tidak hanya berhenti di situ. Mereka menggelar kampanye di media sosial, menyelenggarakan diskusi publik, menggandeng seniman, jurnalis, bahkan anak-anak muda untuk menjadi bagian dari gerakan penyadaran ini. Mereka sadar bahwa perjuangan melawan ketidakadilan ekologis tidak cukup hanya dengan data. Diperlukan narasi, visual, dan solidaritas lintas sektor. Mereka ingin publik melihat bahwa makanan bukan hanya soal rasa dan harga, tapi soal asal-usul, proses produksi, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Karena tahu yang kita makan hari ini, jika dibuat dengan cara yang tidak etis dan tidak sehat, bisa jadi adalah awal dari tragedi kesehatan bagi orang lain yang terlibat dalam rantai produksinya. Sebagai konsumen, kita punya kekuatan. Kita bisa mulai bertanya tentang asal-usul makanan kita. Kita bisa mendukung petani lokal, produsen kecil yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dan keadilan. Kita bisa memilih untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mulai mengubah gaya hidup secara perlahan tapi konsisten. Kita bisa mendesak pemerintah agar menegakkan hukum dengan serius, memperkuat pengawasan di pelabuhan, dan memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak sesuai aturan. Kita bisa menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar dengan memulai dari pilihan sehari-hari. Karena setiap tindakan kecil yang kita lakukan, ketika dikumpulkan bersama, dapat menciptakan gelombang perubahan yang berarti. Jika kita terus membeli tahu dari pasar atau supermarket tanpa tahu kisah di baliknya, kita berisiko menjadi bagian dari sistem yang tidak adil. Tapi ketika kita mulai memilih dengan sadar, ketika kita membuka suara, ketika kita berdiri bersama mereka yang suaranya kerap diabaikan, maka kita sedang memperjuangkan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih adil. Kita sedang berjuang agar desa seperti Tropodo bisa kembali bernapas lega, agar anak-anaknya bisa bermain tanpa takut menghirup racun, agar makanan bisa kembali menjadi sumber kehidupan, bukan kematian yang perlahan. Mari kita bersatu. Mari peduli, mari bawa cerita Tropodo keluar dari bayang-bayang. Ceritakan kisah ini kepada teman-teman, keluarga, dan komunitasmu. Jadikan narasi ini bukan hanya cerita sedih, tapi alat perubahan. Karena Tropodo bukan satu-satunya. Ada banyak desa lain di Indonesia, bahkan di berbagai belahan dunia, yang mengalami nasib serupa. Kisah ini adalah cerminan dari sistem global yang perlu diubah. Like video ini sebagai bentuk dukunganmu untuk lingkungan yang lebih sehat. Tinggalkan komentar jika kamu punya pengalaman serupa, ide solusi, atau hanya sekadar ingin bersolidaritas. Dan jangan lupa subscribe ke channel Tahukah Kamu untuk terus mendapatkan konten bermakna yang membuka mata, menyentuh hati, dan menyalakan kesadaran kolektif. Karena tahu bukan sekadar makanan. Tahu adalah simbol dari perjuangan panjang menuju keadilan ekologis. Ia adalah cermin dari pilihan yang kita buat, dari suara yang kita keluarkan, dan dari masa depan yang kita perjuangkan bersama.